Siapa siap dengan firman Tuhan? Mari angkat tangan saudara, buka bersama dengan saya di kitab Kejadian pasal yang ke-36, ayat yang ke-7, di kitab Kejadian pasal 36 ayat yang ke-7. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dalam setiap hidup kita. Kejadian 36 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata dengan jelas, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama di negeri penumpangan. Mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Ayat yang ke-8, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Esau itu kakaknya Yakub, saudara kembarnya. Inilah keturunan Esau 9, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya adalah nama anak Esau Elifaz dan anak Ada istri Esau. Kemudian Reuel anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifaz ialah Teman, Omar, Seva, Gaitem dan Kenas. Tima adalah gundik Elifaz anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Saudara, ada apa Pak dengan pernyataan ini? Di sini ditulis bahwa Esau memiliki seorang anak bernama Elifaz, dan Elifaz mempunyai seorang gundik dan melahirkan seorang anak bernama Amalek. Ada apa dengan Amalek? Kalau saudara perhatikan di kitab seluruh Alkitab, Tuhan menuliskan dengan sangat jelas bahwa keturunan Amalek adalah keturunan yang suatu kali kelak Tuhan berkata, hapuskan dari muka bumi. Sekeras itukah Tuhan? Ya, ada apa? Saudara harus tahu bahwa pada saat Yakub menerima hak kesulungan yang dia curi dari Esau, itu membuat Esau sakit hati. Karena Alkitab berkata pada saat Yakub keluar dari rumah Laban ayahnya, dia mau pulang, dia takut menghadapi 400 orang Esau yang ingin membunuh Yakub. Dan hari itu Esau dengan sangat marah karena dia dicuri hak kesulungannya. Esau bukan tidak mau hak kesulungan. Yang salah dari Esau adalah dia menganggap ringan hak kesulungan. Makanya kita orang Kristen tidak boleh menganggap ringan semua perkara rohani di mata Tuhan. Oh, Tuhan ngomong Esau kamu, selesai. Karena Alkitab berkata dia mengasihi Yakub dan dia membenci Esau. Dia mengasihi Daud, dia membenci Saul. Itu perkataan firman. Dan ditulis 2 kali berkata, aku benci Esau. Kenapa sampai Tuhan benci dengan Esau? Alkitab tidak pernah menulis bahwa Esau berzina. Tapi Esau dikenal adalah orang yang menjual kesulungannya. Esau adalah dikenal orang yang meremehkan hak kesulungannya. Banyak orang Kristen hari ini dengan gampang berkata, tidak penting rohani. Yang penting aku butuh makan hari ini. Esau. Dan Tuhan tidak bisa mengasihani Esau. Dia mengasihi siapa? Yakub. Dan hari itu Esau berkata, dia curi hak kesulunganku dan dia bertanya kepada ayahnya. Ishak berkata, Papa, masihkah ada berkat yang lain? Karena saudaraku sudah mengambil dengan cara menjual kacang merah, sehingga aku jual kesulungannya, dia sudah mendapat berkat. Dan sekarang sebelum Papa mati, dia taruhkan kedua tangannya, disilangkan kepada Yakub. Dan Yakub terima blessing yang harusnya milik Esau. Itu pun dicuri oleh Yakub dan dia berkata, dia ambil berkatku kesulungan. Sekarang dia ambil berkatku atas Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia ambil semuanya. Masihkah ada berkat yang lain? Artinya Esau mau. Dan dia menangis. Ibrani berkata, jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Dia jual kesulungannya. Kita bisa memiliki nafsu yang rendah. Apa itu Pak? Engkau menganggap semua perkara yang dari Tuhan, semua perkara rohani tidak ada artinya. Dan hari itu Alkitab berkata, si Ishak berkata masih ada anak. Tapi engkau harus hidup dengan pedang. Saudara mau hidup dengan pedang? Monggo. Kalau saya nggak mau, saya mau hidup karena berkat Tuhan. Dan hari itu dia simpan dendam itu. Dia tunggu adiknya. Adiknya lari ke rumah pamannya bernama Laban. Yaitu saudaranya Ribkah. Dia kerja di sana 7 tahun mendapatkan Lea. 7 tahun mendapatkan Rahel.
Setelah 14 tahun Yakub mau pulang, dia tunggu dengan 400 orang. Dan Esau mau balas dendam, dia mau bunuh adiknya. Nanti akhirnya Tuhan intervensi. Dan akhirnya Esau tidak jadi membunuh adiknya. Tapi dia taruh sebuah dendam, kemarahan, kebencian, kepahitan. Dan dia turunkan kepada generasinya. Siapa nama anak Esau? Elifas. Siapa nama anak Elifas? Amalek. Ada apa dengan Amalek? Jadi Elifas mendengar ayahnya bahwa hak kesulungannya diambil. Berkatnya diambil Yakub. Amalek mendengar dari kakek buyutnya berkata bahwa kesulungan ayahnya, hak berkatnya ayahnya diambil. Bahkan anak sulung itu terima berkat 3/4 secara fisik kekayaan dari ayahnya. Dan Esau terima berkat secara fisik dari ayahnya Ishak. Tapi Esau tidak pernah menerima berkat secara rohani. Karena Yakub lari waktu itu, gara-gara mau dibunuh kakaknya. Jadi berkat secara fisik Esau terima. Tapi berkat langit terbuka, embun-embun, Abraham, Ishak, Israel, dia tidak terima. Dan itu yang membuat dia marah. Saya pernah pergi suatu kali tur. Sebelum ke Israel, saya pergi ke tempat di mana Esau itu tinggal. Itu betul-betul gurun. Warnanya merah semua, masuk dalam keajaiban dunia. Tapi itu gurun. Dan betul-betul Tuhan berkata, kamu akan hidup karena pedang. Hidupnya sulit. Dan itu turun. Kepahitan itu turun. Kebencian itu turun. Dan kepahitan, kebencian itu ternyata bisa diwariskan oleh anak cucunya. Ada orang kerja, Pak, saya ini kenapa ya kok kayak papa saya, kerja sukses bangkrut, sukses bangkrut, sukses bangkrut, itu warisan. Kok bangkrut terus ya Pak? Sukses dulu bangkrut, sukses dulu bangkrut. Saudara dengar Bapak. Kalau Tuhan berkata di sini, lihat sekarang lihat bersama-sama. Keluaran 17 ayat 14, tadi pagi saya salah kutip. Saya bilang kejadian, maka dicari-cari gak ketemu. Keluaran 17 ayat 14. Alkitab berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Sampai Musa tulis sebagai tanda peringatan. Apa? Dan ingatkanlah di telinga apa? Yosua. Karena Yosua adalah panglima perang Musa yang berperang. Ingatkan kepada telinga Yosua bahwa aku, lihat baik-baik, akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ada apa dengan Amalek? Kok sampai Tuhan berkata, hapuskan Amalek? Keturunan Esau ketiga. Yang simpan dendam, kepahitan dan kemarahan karena kesulungan ayahnya diambil. Lalu terima secara warisan fisik. Dan itu turun kepada keturunannya bernama Amalek. Dan Tuhan tahu ini akan jadi masalah. Kalau tidak jadi masalah hari ini, akan jadi masalah, dengar baik-baik. Bapak Ibu, kalau engkau tidak tangani namanya kelemahanmu, kau tidak tangani namanya semua weakness, kelemahan dalam hidupmu, entah engkau dalam dosa perzinahan, entah dosa hutang, entah dosa apapun yang kau lewati, kalau engkau tidak tangani hari ini, deal dengan Tuhan, dengan kuasa salib, engkau tundukkan semua kelemahanmu, akan jadi masalah buat siapa? Anak cucumu. Berkat orang benar 1000 keturunan. Keluaran berkata. Tapi kutuk 3-4 generasi turun. Wah saya aja Pak, saya yang berdosa, saya yang akan judi terus. Gak masalah, anak saya tidak. Siapa ngomong? Warisan. Kalau engkau gak selesaikan roh judimu hari ini. Kau tidak deal dengan Tuhan. Kau tidak dengan kuasa salib untuk menaklukkan itu. Turun ke anak. Kalau jadi masalah buat engkau, akan jadi masalah buat anakmu. Soalnya perkataan ini cukup mengagetkan saya. Kenapa kau sampai Tuhan berkata, hapuskan Yosua. Dan Yosua gagal menghapuskan. Dan Yosua tidak menghapuskan Amalek dari muka bumi.
Tuhan sudah ngomong sama Musa, ngomong sama Yosua, tulis dalam sebuah kitab, peringatan hapuskan Amalek dari kolong langit. Dan Yosua tidak menghabisi orang Amalek. Saudara tahu, jadi masalah buat Yosua hari ini. Tuhan tuh kalau ngomong gak pernah salah. Karena dia sudah di Alfa, dia sudah tahu ujungnya. Amalek akan jadi musuh Israel. Sampai hari ini. Lihat baik-baik. Ulangan 25 ayat 17. Firman diucapkan sekali penting. Firman diucapkan 2 kali sangat penting. Firman diucapkan 3 kali yang sama. Extremely penting. Lihat ulangan 25. Ayat 17. Ingatkanlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Pada waktu perjalananmu keluar dari tanah Mesir. 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah. Pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi Amalek selalu menyerang barisan yang terlemah. Dia akan pukul anak-anaknya, dia akan pukul istri-istrinya, dia akan kalahkan orang-orang tuanya. Dia selalu cari kelemahan di saat engkau sedang tidak berdaya, di saat engkau sedang tidak penuh dengan firman, di saat engkau sedang tidak berapi-api dengan Tuhan. Amalek akan datang dari pintu belakang, telikung dari belakang. Kalau saudara kita berkata, engkau tidak habisi musuhmu, jadi masalah. Saya waktu dengar ini sebenarnya dari waktu Pastor Michael Wijaya kemarin ngomong, walaupun dia ngomong cuma sedikit, langsung hidup ayat ini buat saya. Oh ngerti saya. Ternyata kalau kita tidak berurusan dengan kedagingan, karena pergulatan kita, perjuangan kita, perlawanan kita, bukan darah dan daging. Ini akan jadi masalah dalam hidup saya. Ya kalau saya bisa tangani dengan baik dan saya bisa taklukkan. Tapi kalau saya tidak selesaikan, tidak masalah ini, kelemahan, entah perzinahan, entah judi, entah iri, entah cemburu, hidup bebal, tidak bisa takut akan Tuhan. Ini akan jadi masalah buat anak saudara. Suatu kali ada seorang nabi pergi ke Tibet. Dia khotbah di sana. Dia ada di depan 200 anak muda. Camp retreat di tengah salju yang begitu tebal. Bahkan mereka pun cerita pada saat buat ibadah itu pun tidak ketahuan sama pemerintah karena nggak boleh. Dan hari itu Nabi ini berkata kepada salah seorang pada mereka, hari ini kita akan berdoa untuk China, untuk Cina. Siapa yang mau berdoa untuk Cina? Ayo kita berdoa. Tidak ada satupun 200 orang Tibet yang buka mulut. Si Nabi ini bingung, nih kenapa sih disuruh berdoa untuk Cina kok tidak ada yang mau buka mulut. Terus kemudian dia panggil pemimpinnya, udah kamu mewakili orang Tibet berdoa untuk negara Cina. Pemimpinnya pun tidak mau. Sambil bercucuran air mata dia bergulat. Si Nabi ini berkata, kamu tuh kok gak mau berdoa kenapa sih? Ada masalah apa kamu dengan Cina? Dia buka mulutnya, dia cerita. Kamu gak pernah tahu, Cina pernah menginvasi negara kami. Pernah menyerang Tibet, dia bunuh anak-anak, dia bunuh orang tua, dia bunuh perempuan, dia bunuh orang-orang kami, dia bakar rumah kami. Kemudian Nabi, itu kan kejadian ratusan tahun yang lalu. Ya, tapi kami selalu diingatkan, diwariskan kepada nenek moyang kami. Jangan pernah lupa perbuatan Cina atas orang Tibet. Ternyata kepahitan itu diwariskan. Kalau saudara kita tidak pernah bereskan itu dalam hidup kita. Kepahitanmu nenek moyang generasi abad 100 tahun yang lalu bisa turun ke saudara. Karena apa? Karena kau selalu ingatkan. Karena kau tidak pernah berurusan. Karena kau tidak pernah disembuhkan. Karena kau tidak berhenti menyelesaikannya. Tiba-tiba anakmu akan jadi sangat kepahitan. Padahal dia nggak ngalami. Hidup kita adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan. Ternyata warisan bukan hanya warisan iman. Bukan hanya warisan spiritual, blessing, kekayaan.
ternyata semua yang jelek, kalau kita tidak pernah deal, tidak pernah berurusan, kita tidak mau menyelesaikan bersama dengan Tuhan, akan jadi masalah buat anak cucu kita. Sudah punya hutang, ayo, kenapa engkau tidak berkata, Tuhan, tidak boleh turun ke anakku. I have to fight. Aku harus bertarung di generasiku ini. Supaya anakku pun tidak mengalami roh hutang dalam hidupku. Roh judi dalam diriku. Roh jinah dalam diriku. Fight hari ini dengan Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan dengan kuasa salibnya menolong saudara. Kemarin saya ngajar di anak-anak ini depan semua ini. Dengar Bapak-Ibu. Di dalam dirimu ada benih. Yang 1 Yohanes berkata, benih itu adalah benih ilahi. Dan benih itu berkata apa? Kata kitab 1 Yohanes, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena kita lahir dari Tuhan. Karena engkau lahir baru, benih itu masuk. Dan itu benih ilahi. Dan Alkitab berkata, benih itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Akhirnya dalam pertemuan itu, Nabi ini harus menjelaskan semua. Baru pemimpinnya bertobat. Dan baru semua itu bertobat. Minta ampun Tuhan. Berpuluh-puluh tahun, 1 abad generasi. Kami turunkan namanya kepahitan demi kepahitan, demi kepahitan, demi kepahitan, demi kepahitan. Sampai ke generasi mereka. Dan akhirnya 200 anak muda melepaskan pengampunan atas China. Baru kutuk itu dipatahkan. Tuhan bicara kepada Yosua. Habisi Amalek. Ulangan 25, 17-9. Dan Alkitab berkata, kenapa? Karena Amalek selalu mendatangi orang lemah barisan belakang. Saat kau sedang lelah, saat kau sedang lesu, saat kau sedang tidak berdaya, Amalek musuh itu datang. Habisi. Karena lihat 1 Samuel. Karena Yosua tidak taat menghabisi orang Amalek. Amalek muncul di zaman kitab Hakim-Hakim. Di zaman Ehud, Amalek menyerang. Di zaman Gideon, Amalek menyerang. Tapi lihat 1 Samuel 15 ayat 2. Di zaman Saul, Amalek muncul lagi. Tuhan tuh tahu. Padahal sudah sekitar berapa ratus tahun yang lalu. Tuhan sudah ngomong kepada Musa dan Yosua. Habisi. Tidak dihabisi. Lihat. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang ngomong nih. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Lihat nih, ayat ini berkata apa? Tumpaslah segala yang ada padanya. Tapi Tuhan ini yang benar loh. Lihat nih, ini spirit. Dan dengar Bapak, roh itu gak bisa mati. Spirit never die. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak yang menyusu, lembu dan maupun domba, onta maupun keledainya. Tuhan ngomong sama Saul, kamu raja yang dipilih oleh rakyat. Oke, aku rapi engkau menjadi manusia lain. Tugas pertamamu adalah tumpas Amalek, habis. Bahkan binatang, keledai, semua korban, habisi semua. Apa yang terjadi? Saul menyisakan rajanya Agag, bernama Agag. Dan Saul, karena permintaan rakyat jemaatnya, gerejanya Saul, semua domba jangan dibantai. Dan Alkitab berkata apa? 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Dan Alkitab berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Samuel marah, kamu gak dengar. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim.
Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Amalek membuat Saul kehilangan destiny. Amalek membuat Saul kehilangan panggilannya. Padahal Alkitab berkata, sesungguhnya kerajaanmu akan aku tetapkan. Tapi Amalek membuat Saul karena tidak taat. Dia kehilangan panggilannya sebagai raja. Saudara, ada apa ini? Saudara? Kok sampai Tuhan berkata, karena ini akan jadi masalah besar. Saudara, kalau kau punya, saudara dengar baik. Pastor Ben ini ngomong bagus. Gak mungkin manusia tuh gak punya kelemahan tuh gak mungkin. Termasuk yang ngomong. Tak cinta uang lah. Kikir lah, porno lah. Semua kita pasti punya kelemahan. Entah satu, entah dua, entah tiga. Tapi dengar baik-baik. Saudara harus berurusan itu dengan Tuhan. Kalau tidak, jadi masalah. Kalau tidak, seperti Saul menghentikan destiny-nya. Sampai Tuhan berkata, obedience is more than sacrifice. Saul, ketaatan itu lebih penting daripada kamu menyisakan korban bakaran. Kambing, domba, sapi, keledai. Kamu sisakan. Nggak penting buat Tuhan. Yang penting adalah obedience. Ketaatan. Karena engkau menolak firman. Saul itu bukan berzina loh. Dia nolak firman. Dan dia kehilangan panggilan. Saudara, apa yang menjadi Amalek dalam hidupmu? Dan akhirnya Amalek menjadi sandungan buat Saul untuk menjadi raja. Tapi saya tunjukkan sesuatu. Amalek karena tidak dihabisi Saul, jadi masalah buat siapa? Buat keturunan di bawahnya. Siapa? Daud. Lihat bersama 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17. Daud perang melawan musuhnya. Lihat ya, Amalek itu selalu main belakang, nyerang di bagian belakang. Yang dipukul perempuan, anak-anak, orang tua, orang tidak berdaya, Amalek selalu datangnya dari sana. Lihat, Daud lagi perang hebat. Tiba-tiba di 1 Samuel 30, saudara tahu, peristiwa Daud di Siklak ini adalah Daud kurang 3 hari jadi raja. Setelah dia selama 17 tahun dalam buruan Saul. Kurang 3 hari jadi raja. Lihat. Itu Samuel 30. Ayat 1 sampai 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga pulang dari perang. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan, lihat selalu yang dicari yang lemah. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di antara sana, tua, muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka digiring sekaliannya. Kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi Amalek ternyata menawan istri Daud, ditawan istri Daud. Anaknya semua, harta bendanya ditawan oleh Amalek. Loncat ayat 17. Setelah Daud berdoa, bertanya kepada Tuhan, hampir Daud dilempari batu sampai mati oleh para pengawal-pengawal dan orang-orang gagah perkasanya. Dia memakai baju efod, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Tuhan berkata, habisi Amalek, taklukkan dia. Lihat ayat 17. Dan pada hari keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka semua. Daud menghancurkan mereka. Dan pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tapi perhatikan baik. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Tapi lihat ayat ini. Kecuali 400 orang muda melarikan diri dengan menunggang onta.
Ada 400 lolos. Akhirnya jadi masalah buat siapa? Buat Ratu Esther. Haman itu keturunan Agag. Haman itu keturunan Amalek. Kalau firman berkata hapuskan, tulis dalam sebuah kitab. Aku tidak mau mengingat lagi di bawah kolong langit. Akan jadi masalah. Dan Daud pun akhirnya pun lolos 400 itu melarikan diri. Di zaman Ratu Esther, satu bangsa hampir binasa. Gara-gara satu orang Amalek bernama Haman. Apa relevansi dalam hidup kita, Pak? Kau tahu kelemahanmu? Kau tahu kekuranganmu? Kau tahu dosa dari nenek moyangmu yang turun? Mulai dari saudara berdiri di dalam Kristus. Fight. Bertarung. Dalam pertarungan apa? Pertarungan iman. Taklukkan musuhmu. Karena di dalam dirimu ada benih ilahi. Poin saya yang kedua. Kita masuk dalam zona peperangan hari ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Tapi melawan roh. Dan roh ini masih ada. Dan dia mencoba ingin menghentikan seperti dia menghentikan Saul. Sehingga Saul kehilangan destiny. Sehingga Saul kehilangan urapan. Sehingga Saul kehilangan panggilan. Roh yang sama sedang mengincar setiap kita. Seperti Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Dan kemudian Alkitab berkata, dan setan pun mundur mencari waktu untuk mencobai dan menjatuhkan Yesus lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jatuh. Roh yang sama hari ini sedang mengintai kita. Yaitu roh apa, Pak? Roh Amalek. Satu kali kemarin saya di kelas sekolah misi, tiba-tiba saya dengar satu perkataan yang keras tadi, yang kuat balik, ditulis di sini. Tadi pagi saya tidak bahas. Dan kata-kata ini memberkati saya sekali. Without God, man cannot. Without God, man cannot. Tanpa Tuhan manusia nggak bisa do anything. Tanpa Tuhan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi lihat kata-kata yang bagus di bawah. Kata John Wesley ini. But without man, God will not. Tapi tanpa manusia, Tuhannya enggak mau. Jadi Tuhan itu butuh manusia. Tuhan itu butuh gereja. Untuk mewakili wajah Kristus di muka bumi ini. Dan saat ini kita sedang masuk namanya adalah zona peperangan. Dan ada senjata yang Tuhan tulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 17. Yang berkata, Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan ada yang berhasil. Orang Kristen itu tidak bisa disantet. Kecuali engkau buka pagar. Alkitab berkata apa? Yesaya 54:17. Tidak ada senjata, there's no weapon shall against you shall prosper. Tidak ada senjata, tidak ada sumpah, tidak ada kutukan yang bisa menimpa kepadamu dan berhasil. Saudara bayangkan kita ini sudah diperlengkapi dengan sesuatu yang luar biasa. Setan sudah dilucuti oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kita sedang dilengkapi Tuhan dengan benih ilahi. Bahkan Alkitab berkata tidak ada senjata, tidak ada sumpah yang ditempa terhadap engkau yang akan berhasil. There is no weapon shall against you shall prosper. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Ini senjata buat saudara. Bahkan kalau ada orang yang menuduh saudara, dia akan kalah. Kata Yesaya 54 ayat 17. Dan engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ini adalah heritage. Ini adalah warisan kita. Kalau Tuhan memberikan kita kekuatan senjata yang begitu rupa. Dan bahkan setan tidak bisa menyentuh kita tanpa pagar dibuka. Saudara kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Saudara, saya melihat sesuatu yang menarik. Tolong lihat gambar Raja Wali dan ular. Ada sesuatu yang menarik di sini. Saudara kalau lihat gambar Raja Wali ini, ya dia membawa ular. Dia sedang bertarung melawan ular. Ternyata Raja Wali itu pada saat bertarung dengan ular, tidak pernah Raja Wali itu bertarung di bawah.
Kenapa dia tidak mau bertarung di bawah, di ground, di lantai, di tanah. Pada saat dia bertemu dengan ular, dia tidak mau. Tapi karena kalau dia bertarung di bawah, ular itu bisa menang. Dengan patoknya, dengan bisanya. Tapi Raja Wali tidak mau bertarung di bawah. Karena ular akan sangat comfortable pada saat di bawah. Tapi Raja Wali akan ngambil ular itu, dia keluarkan dari zona kenyamanan ular itu, diangkat ke atas. Di situ ular tidak ada pijakan. Pada saat dia diangkat ke atas, dilepas, dicengkeram lagi, dipatok lagi, dilepas, dicengkeram lagi. Di situ ular menjadi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ular tidak bisa bertarung balik. Karena di udara ular kehilangan stamina. Karena di udara ular kehilangan kekuatan. Karena di udara ular menjadi lemah. Karena di udara itu bukan tempatnya dia. Dia menjadi lemah, tidak berguna, dan dia bisa menjadi kalah. Apa maksudnya dalam kekristenan kita, Pak? Pada saat engkau masuk dalam doa dan puasa di alam roh, kau sedang bertarung dengan si ular, setan itu di udara. Jadi kalau saudara hidup dalam doa, saudara mau berpuasa, banyak orang Kristen hari ini punya masalah. Tapi suruh doa, suruh puasa, males minta ampun. Dia mencoba menyelesaikan solusinya dengan cara pakai otaknya, pakai pikirannya, pakai hikmatnya, pakai kepinterannya, pakai koneksinya. Dia tidak pernah masuk doa dan berpuasa. Padahal kalau engkau masuk doa dan puasa seperti Raja Wali, kau sedang angkat musuhmu, kau sedang angkat masalahmu, kau sedang angkat problemmu naik ke atas. Di situ sudah dengar, problem masalah tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Saat kau masuk dalam alam doa dan kau berpuasa. Orang Kristen hari ini paling malas berpuasa. Saudara, kalahkan musuhmu di udara. Kalahkan masalahmu di udara. Apa itu, Pak? Pakai lutut. Masuk alam roh. Masuk alamnya Raja Wali. Cengkeram dia masuk alam roh. Hajar di alam roh. Perangi itu. Nanti saudara akan lihat. Kemenangan akan kau dapatkan. Lihat. Tidak ada Raja Wali bertarung di bawah. Tidak ada. Dia akan terbang. Dia capik musuhnya. Dia lempar ke atas. Dia pukul lagi. Dia lempar lagi. Dia pukul lagi. Membuat masalah problem setan tidak berdaya. Karena kau masuk alamnya Raja Wali. Dunia roh. Tahun ini adalah tahun peperangan. Kalau saudara tidak berperang, saudara akan kalah. Saya tidak bicara peperangan cuma doling. Tapi hidup itu adalah peperangan. Bahkan Pastor Benin pernah berkata, ministry is war. Pelayanan itu peperangan. Hidup itu peperangan. Karena peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan temanmu. Tapi melawan penguasa di udara. Dan roh Amalek itu masih ada. Dan roh ini akan mencari tempat yang paling kau lemah. Tempat paling kau tidak berdaya. Saat engkau sedang tidak ngeh. Tiba-tiba dia terbang dan masuk. Dia runtuhkan tembokmu. Saudara ingat peristiwa Ayub? Pada saat Tuhan sedang ketemu sama setan. Dia panggil, Tan, kamu dari mana Tan? Dari keliling dunia Tuhan. Ngapain Tan? Ya lihat anak-anakmu lah Tuhan. Terus Tuhan tuh dengan bangga. Tuhan tuh bangga apa Tuhan tuh jengkel sama saudara itu tergantung. Keluar dari mulut Tuhan apa. Dia ngomong gini, Tan. Saudara maaf yang namanya Tan ya. Ini saya bilang saya Tan, bukan Tan. Tapi kan panggilannya Tan. Dia berkata gini, kamu lihat gak sih hambaku Ayub? Oh lihat. Hebat kan? Dia ngomong Tuhan itu kalau bangga ngomong gini, saleh, takut akan Tuhan, jujur, berintegritas. Gak ada orang sesaleh hambaku Ayub.
Si setan ngerti begitu. Langsung, iyalah kaya. Kok pagari kok hidupnya? Sudah dengar ya? Selama pagar Tuhan gak buka, setan gak bisa masuk. Ini zaman sebelum Yesus loh. Tuhan pun ngomong, maksudmu? Ya pagar, aku mau masuk gak bisa. Kaya raya. Jadi anak yang ternama. Duitnya, untanya, keledainya, kambing dombanya sangat banyak. Setelah itu kau pagari semua. Dan memang dia karena dia suka membawa mezbah korban di hadapanku. Lah yang kau pagari kok. Terus setan ngomong gini, coba buka pagarnya. Tuhan tertantang. Oke. Boleh. Tapi jangan sentuh nyawanya. Tak buka dah. Begitu dibuka saudara. Waduh. Aduh. Ayub kasihan. Semua unta, domba, rumah, anak kebakar habis dihancurkan sama setan. Dihabisi semua. Sampai istrinya ngomong, kamu masih nyembah Tuhan. Kamu sudah jadi kere gak punya apa-apa. Bisa-bisa masih nyembah Tuhanmu. Setelah engkau gak punya apa-apa, pagarnya dibuka, kamu masih nyembah Tuhanmu. Matilah kutuki Tuhanmu. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan gak buka pagar, setan gak bisa masuk. Dan Ayub tidak berdosa. Baca Alkitab dengan mulutnya. Dosa itu bisa di mulut. Datang lagi si setan ini. Tantan, hebat kau hambaku. Setelah kau habisi semua. Hebat kan hambaku, tetap cinta, tetap salah, tetap takut, tetap ikut aku. Dia tidak menyembah yang lain. Coba orang Kristen hari ini. Dia tetap sembah aku setan. Lihat dengerin tuh. Bangga Tuhan dengan Ayub. Dia ngomong satu lagi. Mata ganti mata. Kulit ganti kulit. Badan ganti badan. Maksudmu apa? Sentuh tubuhnya. Kasih penyakit koreng. Sampai kusta, sampai semua penyakit nempel di tubuhnya. Buka Tuhan pagarmu untuk tubuhnya. Nanti kan dia ngutung kau. Tuhan berkata, oke, aku buka. Tapi kau jangan ambil nyawanya. Kau gak boleh. Sudah tahu? Ayub sakit. Seluruh penyakit nempel di tubuhnya. Dan Alkitab berkata. Dan Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Tuhan bangga dengan Ayub. Kembalikan hartanya lebih banyak, lebih luar biasa. Anaknya yang mati-mati akhirnya dia punya anak lagi menurut saya. Apakah dia punya istri baru Pak? Gak ada tertulis di Alkitab. Lihatnya istrinya lama sih. Karena istrinya kan gak mati. Dia punya anak lagi luar biasa. Dia ternama, dia terhebat, terkaya kekayaannya 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dulu. Tapi saudara perhatikan ini. Selama pagar tidak dibuka. Setan gak bisa sentuh. Dan ternyata pada saat orang Kristen masuk dalam dunia doa. Dia berdoa, engkau menunggu Tuhan. Engkau berpuasa, engkau menantikan Tuhan. Saudara, you empower the angel. Engkau sedang memberikan kekuatan pada para malaikat. Tapi kalau orang Kristen sudah tidak lagi mau berdoa. Sudah malas berdoa, sudah malas mencari Tuhan. Engkau sedang membuka pintu buat setan masuk. Saya masih ingat tuh mimpinya Pak Budon. Dia lihat kota ini kalau nggak salah. Setan lagi ngepui. Kota ini ada kubahnya. Dikepui. Dia mau dibuka. Seal itu apa ya? Perisai dari kota ini mau dibuka sama setan. Selama kita berdoa, selama kita berjaga-jaga, selama kita terbang seperti Raja Wali, kita tutup kubah kita dengan doa. Dia nggak bisa masuk. Tapi begitu dosa masuk, begitu kejahatan masuk, begitu dosa masuk,
Itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Ya lihat tuh Pak Budan cerita tuh. Mulai retak. Tapi yang hebat dia cerita, saya suka sekali cerita kesaksiannya dia. Begitu orang Kristen, Tuhan ampuni dosaku. Aku ini kotor. Tuhan ampuni. Langsung berlutut bertobat. Sudah tahu, kubahnya nutup lagi. Saya pernah dengar cerita Mukendi. Jenderal setan. Oh jenderal setan apa? Gereja setan. Dia pernah keluar di tubuhnya menghancurkan orang, dibunuh. Dia diremet tuh jantungnya, diremet sama dia keluar. Orang-orang timur kayak kita, orang Indonesia kenal banget namanya ilmu-ilmu yang begitu. Keluar rohnya cari orang, bunuh orang, hanya diremet itu jantungnya. Dem! Orangnya mati. Sampai suatu kali dia lihat orang Kristen. Dia coba mau lawan, dia mau bunuh orang Kristen. Ada pagar yang menutup. Life is war. Hidup adalah peperangan. Dia berkata, aku gak bisa sentuh orang Kristen. Ada pagarnya. Orang Kristen tidak bisa disantet. Orang Kristen bisanya melet. Ini melet. Tapi begitu itu mungkin dia melihat. Tapi suatu kali aku mencoba ingin membunuh orang Kristen itu. Hari yang keberapa aku masuk, tiba-tiba pagernya kebuka semua. Dan dia berkata, wah, aku habisi nih satu orang Kristen yang tidak pernah aku bisa sentuh. Aku habisi. Begitu dia mendekat, dia mau bunuh orang Kristen. Orang Kristennya lagi apa Pak? Lagi berlutut. Tuhan, ampuni aku. Lagi berlutut, lagi bertobat. Minta ampun. Sudah tahu? Langsung nutup. Selama pagar tidak dibuka, nggak bisa masuk. Dan pada saat orang Kristen masuk dalam doa, you empower the angels. Kau sedang memberikan kekuatan, bala tentara surga sedang bersiap-siap mendukung saudara. Tahun ini kita masuk tahun peperangan. Seperti awal tahun saya berkata, engkau akan hadapi Goliat. Tapi dengarkan baik-baik, Goliat yang di depanmu adalah pintu. Daud tidak akan pernah sampai ke istana tanpa Goliat, tanpa musuhnya. Daud tidak akan pernah diambil dari padang gembala tanpa Goliat. Daud tidak akan pernah dipromosi jadi raja tanpa Goliat. Tahun ini adalah tahun masuk peperangan. Saudara didestinikan. Karena di dalam dirimu ada benih ilahi. Dan destinimu adalah pembunuh raksasa. Satu-satunya yang di-empower, satu-satunya yang diberikan kekuatan, satu-satunya yang dipersenjatai hanya orang Kristen. Tapi 2000 tahun yang lalu, setan sedang dilucuti. Setan lagi disarm. Semua senjatanya dilucuti oleh Tuhan Yesus. Bayangkan saudara sedang menghadapi musuh yang sudah dilucuti senjatanya. Dan kita mempunyai kekuatan di Yesaya 45 berkata, there is no weapon shall against you shall prosper. Tidak ada senjata musuh yang bisa menimpa engkau dan akan berhasil. Karena Tuhan adalah perlindunganmu. Tahun ini kita masuk dalam tahun peperangan. Lihat satu ayat dulu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Siapkan ayat ini. Saudara sedang masuk musim peperangan. Mari bertarung. You must fight. Kekristenan. Saudara harus fight. Bukan melawan saudaramu. Tapi melawan penguasa. Melawan roh. You must fight. Kau harus bertarung. Lihat. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri, bukan pertandingan. Pertarungan. Fight. Yang ngomong Paulus. Ini ayat terakhir sebelum Paulus dipenggal kepalanya. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertarungan yang baik. Dan dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Ini Paulus belum mati, masih hidup. Jadi orang itu mencapai garis akhir tuh orangnya bisa masih hidup. Aku sudah selesai. Aku sudah mencapai garis akhir. Paulus masih hidup. Dan dia berkata, lihat kata ini bagus. Dan aku, sini sudah di ujung. Sudah ujung destininya. Sudah di ujung panggilannya. Dan dia berkata, dan aku apa?
kept my faith. Aku jaga imanku. Dengar Bapak. Setan gak urusan dengan hartamu. Setan bisa kasih saudara kekayaan. Setan bisa kasih kehormatan. Ketenaran. Kehebatan. Bahkan setan bisa kasih viewer yang sangat banyak. Tapi setan tidak pernah tertarik dengan itu dalam hidup saudara. Yang dia tunggu dari hidup saudara cuma satu. Dia tertarik dengan namanya imanmu. Setan kalau bisa membuat imanmu gugur. Setan kalau bisa membuat imanmu jatuh. Setan pingin suatu kali saudara berbalik dan berkata, rasa Yesus-Yesusan. Selesai. Aku mau ikut dunia. Setan tunggu itu. Paulus berkata, aku sudah bertarung dalam pertandingan. Bahasa Inggrisnya berkata, I have fight a good fight of faith. Aku sudah bertarung dalam pertarungan iman. I finish my race. Aku akhiri pertandinganku. Dan dia berkata, aku mengakhiri pertandinganku. Dan I kept my faith. Dan aku menjaga imanku. Supaya apa? Jangan gugur. Hari ini orang Kristen, rak dideloki motone, rasa gereja-gerejonan. Rak disalami sama Pak Victor, rasa Victor-Victoran. Rak diwongke, rasa wong-wongan. Ya cuma gitu toh lah. Ngomongin persembahan terus. Rasa gereja-gerejonan. Loh, gugur lo imanmu. Masa cuma gitu toh? Saudara, kita dalam pertarungan iman. Dan setan gak mau yang lain. Dia hanya mau pastikan saudara gugur. Gugur. Saudara sampai ini, Tuhan tuh ada gak ya? Sampai Tuhan tuh, sampai setan bisa dengar dari mulutmu. Tuhan tuh ada gak ya? Masih ada Tuhan gak ya? Bukan masih ada tuh, bukan itu. Tuhan tuh masih ada gak sih? Kok rasanya aku doa gak dijawab? Dia tunggu sampai imanmu gugur. Sampai kau tidak percaya lagi perkataan firman-Nya. Saudara, saya kemarin di sekolah saya cerita. Charles Templeton. Salah satu temannya daripada Billy Graham pada saat dia KKR besar di Kanada, di Eropa, di Amerika, di depan ratusan ribu orang. Dan Charles Templeton punya karunia kesembuhan. Billy Graham hanya punya karunia pertobatan. Ini saudara kembar, bukan saudara kembar. Tapi disebut sebagai duo. Dua kembar yang merajai di abad mereka, membawa kekesan seluruh Amerika, pertobatan begitu luar biasa. Tapi yang satu bernama Charles Templeton ini adalah orang yang dipakai dalam karunia kesembuhan. Billy Graham enggak. Sampai suatu kali cuma begini. Dia doakan istrinya tidak sembuh. Biasanya doakan orang sembuh, sembuh. Doakan istrinya tidak sembuh. Dia mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan tuh ada gak sih? Loh, maaf. Dalam KKR kamu lihat mujizat demi mujizat. Orang sembuh kanker rontok di depan mata. Begitu dalam urusan pribadi istrinya tidak sembuh. Dia bertanya, Tuhan ada enggak? Dia enggak peduli yang lain. Dia hanya mau urus sampai saudara keluar dari mulutmu berkata, Tuhan tuh masih ada enggak sih? Dengar Bapak. Dan hamba Tuhan besar ini di abad dia ketemu dengan orang-orang yang salah. Di radio, dia ngomong gini, Charles, katanya kamu sekarang tidak jadi pengikut Yesus ya. Terus kamu tulis buku, ya. Kamu tulis buku apa? Farewell to God, selamat jalan Tuhan. Kita dalam pertarungan iman. Terus ditanya sama orang radio ini. Menurutmu Yesus Kristus itu siapa? Dia jawabnya gini, dia Tuhan. Dulu kan ngomongnya Tuhan, Allah, semesta alam yang mereinkarnasi jadi manusia. Jawabannya berubah. Menurutmu Yesus Kristus itu siapa? Sambil bercucuran air mata dia berkata, Yesus Kristus adalah orang baik. Selesai.
Dia tulis buku, Selamat Jalan Tuhan, Farewell to God. Dia ketemu sahabatnya Billy Graham. Billy, aku mau bertanya kepadamu. Apa? Apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan? Aduh Tuhan. Dia kasih pertanyaan A, B, C, D, E. Dan Billy Graham tidak bisa jawab. Dengar cerita ini. Dalam memorial meninggalnya Billy Graham kemarin umur 89. Ada satu titik Billy Graham diperhadapkan dengan masalah imannya. Setelah sahabatnya berkata, tolong jawab pertanyaanku ini. Dan Billy Graham tidak bisa jawab. Jadi pertanyaan Charles Templeton. Dia naik ke gunung Allah. Dia naik ke gunung. Dia 3 hari cari Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau sedang dalam keadaan yang tidak tahu persimpangan, pakai lutut. Naik ke alam. Seperti Raja Wali, terbang. Jangan di bawah. Raja Wali kalau terus di bawah, jadi mangsa semua binatang buas. Alammu adalah alam apa? Terbang. Apa itu? Doa. Tuhan Yesus pernah berkata, tidakkah bisa kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Daging lemah, tapi roh itu nurut. Dia cuma minta 1 jam. 1 jam aja. Masuk alam, dunia roh. Kenapa pagi itu saya paksa saya diri saya. Tadi pagi saya bangun jam 3. Sampai sekarang belum tidur. Saudaraku harus masuk ke alamnya Raja Wali. Raja Wali tidak pernah diciptakan di bawah ngorek-ngorek sampah. Bukan cari cacing. Kok Raja Wali saudara. Ini ayat the never. Kita simbolnya Raja Wali. Alammu bukan alam di bawah. Banyak musuh, banyak ular beludak. Alammu adalah alam di udara. Terbang. Dan hari itu Billy Graham naik ke gunung 3 hari. Tidak pulang. Dia berlutut. Dia pegang Alkitabnya. Dia ngomong gini. Dan ini kunci Billy Graham. Dia mengalami kemuliaan Tuhan luar biasa. Sampai hari matinya. Dia berlutut, dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa jawab pertanyaan sahabatku. Dan aku tidak bisa menjawab hari ini. Mungkin suatu kelak setelah Tuhan beritahu aku akan tahu. Tapi dia berdiri pegang Alkitabnya. Di atas dasar firman ini aku berdiri. Dan aku tidak pernah mempertanyakan firman-Mu. Dan firman-Mu adalah iya dan amin. Apapun reasonnya. Aku tidak ngerti alasannya. Aku akan berdiri di atas dasar firman-Mu. Dia bangun setelah 3 hari. Dia masuk ke dalam pelayanan. Jutaan orang dimenangkan. Dalam hidup Billy Graham, dia menjadi penasihat 4 presiden Amerika. Begitu dia mati, satu-satunya orang sipil yang boleh jasadnya dimasukkan dalam White House, istana presiden, cuma Billy Graham. Dihormati, Putin angkat telepon, berikan hormat kepada orang yang dihargai Tuhan. Bagaimana dengan Charles? Charles pulang dengan sebuah kemarahan dan pertanyaan berkata, imannya gugur, selamat jalan Tuhan. Dan dia berkata apa? Dia lihat satu perempuan gendong bayi di Afrika. Hasil dari fotografer. Tuhan yang baik kok membiarkan seorang ibu mati memeluk anaknya. Padahal anaknya cuma minta air. Tuhan, dia tidak minta yang lain. Dia hanya minta air. Negara itu Afrika penuh dan kering. Kenapa air saja kok tidak beri buat ibu ini? Tidak tahu. Akhirnya murtad. Dan mati membusuk di apartemen. Engkau bisa mengawali dengan luar biasa. Imanmu dengan bagus. Tapi pertanyaannya. Apakah engkau mengakhiri pertandingan dan seperti kata Paulus dan memelihara iman? Kekristenan adalah war, peperangan.
setan sedang mencoba bagaimana menghentikan kita. Amalek akan terus menarik kita. Menyerang kita dari belakang. Bahkan ingin menghentikan destiny kita. Dengar baik-baik. Hapuskan Amalek dari kolong langit ini. Supaya anak cucumu tidak mengalami seperti yang kau alami. Kau harus fight. Kau harus bertarung dalam pertarungan iman. Dengar baik-baik, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, ayat terakhir. Alkitab berkata, bertandinglah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Alkitab berkata, yang benar, dan lihat baik-baik, dan rebutlah hidup yang kekal. Siapa bilang hidup yang kekal tidak direbut? Hah? Oh, saya percaya selamat hyper grace. Baca Alkitab, seorang Rasul Paulus sebelum mati ngomong, bertarunglah dalam pertarungan iman dan rebut hidup yang kekal. Setan gak mau saudara lenggang kangkung masuk surga, enak-enak. Oh, pintu terbuka, jalan tol, semua kasih karpet merah, kita dengan lenggang masuk surga. Siapa ngomong? Dia akan memperjuangkan bagaimana menggugurkan imanmu. Ayat terakhir, paling terakhir. Lukas 22:31. Kalau saya belum ngomong yang ini belum komplit saya. Lukas 22 ayat 31. Dia berjuang bagaimana menjatuhkan kita. Dia berjuang supaya saudara gugur. Fight back, serang balik. Kalau dia curi tanahmu, serang balik, ambil tanahmu. Kalau dia curi keluargamu, ambil keluargamu. Kalau dia curi anakmu dengan masuk ke dalam drug dan segala macam, ambil keluargamu. You have to fight back. Ambil semua yang setan pernah curi. Dan Alkitab berkata, kitab Amsal, apa yang pernah dicuri sama setan harus dikembalikan 7 kali lipat. Lihat, Lukas 23 ayat 31. 22. Ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Namanya belum dirubah jadi Petrus. Lihat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Lihat nih. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus terbang. Tuhan Yesus masuk alam roh. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyangkal. Betul? Betul apa tidak? Supaya imanmu jangan gugur. Lihat baik-baik. Dan engkau jika engkau sudah insaf. Bertobat, insaf. Tuhan Yesus ngomong, Simon dengar baik-baik. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus tahu ini orang akan nyangkal. Ini orang akan ngutuki dia. Saudara dengar ya. Dosa Simon Petrus dengan dosa Yudas itu lebih parah dosanya Petrus. Dosa Petrus, dengerin baik-baik. Ketemu dengan seorang laki-laki berkata, kamu kan pengikutnya orang Galilea itu, orang Nazaret toh. Namanya Yesus toh. Petrus tuh ngomong gini, tak kutuk. Mati aku gak apa-apa. Aku gak kenal siapa namanya Yesus. Itu ngucap loh. Kedua ketemu sama perempuan. Kalau perempuan kan gak bisa nyerang dia. Tuhan tuh kasih sebuah perumpamaan. Lihat nih loh. Betapa lemahnya kamu Petrus. Padahal dia ngomong, mati demi engkau rela. Penjara demi engkau rela. Mati buat engkau rela. Jangan sesumbar. Petrus Tuhan, begitu dia sesumbar Tuhan ngomong, nanti kamu akan nyangkal aku 3 kali. Ketemu sama perempuan yang tidak bisa menyerang dia. Aku kemarin lihat kamu waktu kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Kamu kan yang ngambilin roti sisa 12 bakul kan. Itu ngomong, dengar ya. Sumpah. Aku gak kenal Yesus. Itu ngucap, sumpah gak kenal Yesus. Betapa orang yang pernah berjalan di atas air. Yang lain gak ada yang jalan di atas air. Petrus jalan di atas air. Hari itu ngutuki Tuhannya. Yang paling ngeri. Baca Alkitab. Yang datang anak umur 5 tahun.
masih kecil. Om. Kemarin aku lihat om sama Tuhan Yesus. Itu saudara tahu, itu anak kecil. Sumpah demi Allah, demi Tuhan. Yesus aku gak kenal. Aku sumpah, terkutuk, aku gak kenal Yesus. Alkitab membaca, ditulis, maka menolehlah wajah Yesus, memandang Petrus. Lihat Tuhan Yesus, ayam berkokok 3 kali. Nangis dia. Tapi perhatikan ayat ini. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kenapa kok Tuhan tidak berkata, aku berdoa buat engkau supaya engkau jangan menyangkal. Berarti diizinkan kau dia menyangkal. Diizinkan. Kenapa? Supaya dia tidak sesumbar. Supaya dia tidak sombong. Supaya dia tidak merasa dirinya kuat. Dan Tuhan berkata, nanti kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu yang kabur semua itu loh. Lari semua pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Ada satu yang telanjang. Kuatkan saudaramu. Dan Tuhan tetap berkata, kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu Petrus. Walaupun dia pernah sangkal Yesus. Kalau Yudas kan cuma begini. Nanti yang tak cium itu Mesias. Kasih duit. Binasa enggak Yudas? Dia tidak pernah menyangkali ketuhanan Yesus. Tapi lihat, karena Tuhan Yesus berperang di alam roh, dia doakan Petrus. Petrus tetap jadi sokoguru, tetap jadi rasul, pemimpin para rasul. Walaupun dia pernah melawan ketuhanan Yesus, dia tetap dipilih jadi umat, jadi rasul yang akan mengepalai rasul yang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau imannya gugur. Hari ini pertanyaan saya buat saudara. Jangan izinkan setan menggugurkan saudara. Disalami ya wis toh. Aku rak diwongke Pak, yo ben toh. Saudara mungkin Superman makan rak diwongke. Ora masalah. Mau disalami, rak disalami, mau diplengosi, terserah. Yang penting aku cari Tuhan. Amin. Jaga imanmu. Ingat kata Paulus. Aku bertarung dalam pertarungan iman. Kita sedang dalam pertarungan iman. Saudara harus berkata suatu kali ngomong sama Tuhan. Tuhan, I finish my race. Aku menyelesaikan pertarungan imanku. Dan dia berkata, and I kept my faith. Aku jaga imanku. Dan ayat berikutnya berkata, disediakan mahkota yang menanti kita. Amin. Hari ini fight back. Masuk dalam pertarungan iman. Ambil yang pernah dicuri setan. Tanahmu, keluargamu, rumahmu, apapun semua. Masuk dalam pertarungan iman. Tahun inilah tahun peperangan. Lawan-lawan Goliat. Siapapun Goliat dalam hidupmu itu adalah pintu untuk masuk ke dalam promosi Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Destiny kita adalah pembunuh raksasa. Amin. Mari semua bangkit berdiri sama-sama. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Sebelum pujian ini dinyanyikan, ada kata-kata dalam bahasa Inggris dalam pujian di awal ini yang sebetulnya sulit diterjemahkan. Saya minta tolong kata-katanya dikeluarin, saudara. Lagu ini memberkati saya selama beberapa bulan yang lalu. Tidak ada kekuatan di balik salib. Kekuatan itu hanya di balik salib. In Christ alone. Kata-kata dari awal dikatakan bahwa lebih dari depan. In Christ alone, di dalam Kristus will I glory. Yang aku temukan kemuliaan. Though I could pride myself in battles won. Tidak bisa aku menyombongkan diri dalam setiap peperangan. Dia berkata, for I've been blessed beyond the measure. Aku sangat diberkati lebih dari ukuran, and by His strength alone I will overcome. Hanya dengan kekuatan Tuhan sendiri aku bisa menang dalam sebuah peperangan. Kemudian dia berkata, I could not stop and count successes. Dia berkata, aku gak bisa ngitung-ngitung aku sukses, aku berhasil. Semua seperti diamond in my hand. Oh ini aku berhasil. No.
Dia berkata, but those trophy, semua trofi could not equal, tidak bisa disamakan dengan anugerah yang bisa membuat aku berdiri. Dan dia berkata apa? In Christ alone, di dalam Kristus, aku taruh seluruh pengharapanku kepadanya. Dan kemudian berkata, I find my glory. Aku temukan kemuliaanku di balik the power of the cross. Saudara dengar baik-baik. Salibnya sudah mencurahkan darahnya sampai habis 2000 tahun yang lalu. Dalam peperangan ini ingat akan salib. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada trofi, ada semua diberikan dalam hidupmu. Setiap kali engkau ingat salib, tidak akan pernah membuat engkau pernah menyerah dengan hidup ini. Setiap kali engkau salib, kau akan berdiri lagi. Karena kau akan temukan kemuliaan di balik salibnya. Amin. Saya minta tolong untuk Ecan nyanyikan kepujian dari awal. Dalam bahasa Inggris, saudara angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari naikkan dalam bahasa Indonesia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganmu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya
We